Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara jejak Kiai semua, semoga kita senantiasa dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Kiai Usman Al-Isyaki, Guru Mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naksabandiyah, dari Jatipurwo, Surabaya. Bagi murid-murid atau pengikut Thariqah Qadiriyah wa Naksabandiyah, figur Kiai Usman tidak asing lagi. Karena di samping beliau sebagai mursyidnya, juga penyusun silsilah Thariqah yang paling banyak pengikutnya ini. Lahir di Surabaya pada bulan Jumadil akhir 1334 Hijriah setelah 16 bulan dalam rahim ibu. Beliau memiliki silsilah keturunan hingga Rasulullah yang ke-37. Kiai Usman lebih banyak masa kecilnya dihabiskan untuk belajar dan mengaji ke beberapa guru di lingkungan beliau lahir. Tak heran jika pada usia 7 tahun Kiai Usman kecil telah 3 kali khatam Al-Quran. Pesantren yang pertama kali disinggahi untuk menuntut ilmu ialah pesantren yang diasuh oleh Kiai Khozin Siwalan Panji. Tidak lama kemudian beliau pindah ke pesantren yang diasuh Kiai Munir Jambu Madura. Selanjutnya oleh kedua orang tuanya, Kiai Usman dipondokkan di pesantren Tebuireng Jombang asuhan Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan akhirnya Kiai Usman memantapkan hatinya untuk memperdalam ilmunya di pesantren Rejoso Peterongan Jombang, yang diasuh oleh Kiai Romli Atamimi. Dalam pandangan Kiai Romli, Kiai Usman selama mondok dan sebagai murid Thariqah, memiliki keistimewaan dan kekhususan yang tidak dimiliki oleh santri lainnya. Seperti ketika Kiai Usman berusia 13 tahun, ia sudah memiliki kemampuan melihat Ka'bah di Makkah, tanpa harus datang ke Masjidil Haram. Juga kemampuannya melihat kepribadian seseorang menyerupai serigala, dan hewan sejenis, tergantung nafsunya masing-masing. Termasuk selama mondok di Rejoso, Kiai Usman sering dijumpai oleh Nabi Khidir alaihi salam. Kiai Romli berpendapat, bahwa untuk meneruskan ajaran Thariqah Qadiriyah wa Naksabandiyah, diperlukan estafet kepemimpinan Thariqah. Dalam hal ini diperlukan seorang mursyid baru. Ini dimaksudkan agar ajaran Thariqah tetap langgeng sampai kiamat nanti. Di antara sekian santri yang menurut pandangan Kiai Romli memiliki kemampuan sebagai mursyid Thariqah ialah Kiai Usman. Pada suatu hari, Kiai Usman dipanggil menghadap Kiai Romli pada jam 2 malam untuk dibayat menjadi mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naksabandiyah. Pada saat itu Kiai Usman berkata, "Tidak kuat Kiai." Tetapi Kiai Romli tetap melaksanakan niatnya itu atas izin Allah, kemudian beliau mengusapkan tangannya di atas kepala Kiai Usman, seketika itu pula Kiai Usman jatuh pingsan dan langsung jazab. Selama 1 minggu, Kiai Usman mengalami jazab, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak buang air besar dan air kecil, serta tidak sholat. Wajah Kiai Usman menjadi indah sekali, bagaikan bulan purnama, tidak seorang pun berani menatap wajah indah Kiai Usman yang penuh karisma itu. Setelah 1 minggu mengalami jazab, Kiai Usman berkata kepada Kiai Hashim Bawean, "Nanti malam akan banyak sekali tamu-tamu yang datang, tidak perlu suguhan makanan atau minuman." Maka pada jam 8 malam, Kiai Usman sudah siap menerima tamu di kamarnya, tidak lama kemudian sambil menghadap pintu beliau mengucapkan, "Waalaikumsalam, waalaikumsalam," selama kurang lebih 5 menit dan nampak Kiai Usman seperti menjabat tangan banyak orang sambil tertunduk taksim. "Mulai hari ini, saya ditetapkan sebagai mursyid langsung oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dan Nabiullah Khidir serta oleh para masyayikh Thariqah Qadiriyah wa Naksabandiyah. Dan sejak sekarang, saya diizinkan untuk membayat," kata Kiai Usman sambil menyerahkan sepucuk kertas kepada Kiai Hashim Bawean. Dan ketika itulah Kiai Hashim Bawean bergegas ke dalam Kiai Romli untuk mengantarkan sepucuk kertas tadi. Dan Kiai Romli menemuinya di luar rumah seraya berkata, "Ada apa?" "Ada apa?" Ketika Kiai Romli membaca sepucuk kertas itu spontan beliau berkata, "Alhamdulillah, sekarang saya punya murid yang bisa menggantikan saya." Semenjak kecil, keistimewaan dan kekeramatan beliau sudah nampak, tatkala Usman kecil sudah bisa berjalan. Beliau selalu tidak ada di rumah setelah maghrib, dan baru pulang setelah jam 11 malam, dengan badan yang penuh berlumuran lumpur. Kejadian itu menjadi pertanyaan sendiri oleh keluarga. Setelah diselidiki, ternyata beliau berada di sungai, didekap oleh seekor buaya putih. Setiap malamnya, Usman kecil selalu tidur di surau, langgar, bersama sang kakek, Kiai Abdullah. Selain kakeknya, tak ada seorang pun yang berani mendampingi Usman kecil tidur. Karena dari kedua mata Usman memancarkan sinar yang terang, seakan menembus langit bagaikan lampu sorot.
Sejak beliau berumur 4 tahun, setiap pagi pada jam 3 waktu istiwa, beliau keluar rumah menuju Masjid Jami, Ampel, Surabaya, dengan diantar oleh kakak perempuan beliau yang bernama Nyai Khadijah, untuk membaca tarhim panggilan salat fajar, sampai datang waktu subuh di menara masjid. Setiap kali beliau sampai di pintu gerbang Ampel, beliau selalu disambut banyak anak-anak kecil yang memakai kopiah berwarna putih-putih. Sesampainya di masjid, anak-anak kecil tersebut hilang entah kemana, dan baru muncul kembali sewaktu beliau hendak pulang dari masjid pada jam 7 pagi, untuk mengantarkan beliau ke pintu gerbang. Dan setelah itu mereka menghilang kembali. Ungkap Nyai Khadijah dan Kiai Anwar. Ketika beliau berumur 6 atau 7 tahun, pada suatu malam nampak sang rembulan atau bintang gemintang turun dari langit, seraya memancarkan sinarnya menuju Usman kecil, dan mengitari beliau dari segala arah. Pada saat bermukim di lereng gunung dekat Ngawi, Kiai Usman pernah bermimpi ketemu Kiai Haji Hashim Asy'ari Tebuireng, dan berpamitan kepada Kiai Usman dengan mengatakan, "Saya duluan Usman." Ternyata pada esok harinya, beliau mendengar berita, bahwa Kiai Haji Hashim Asy'ari meninggal dunia pulang ke rahmatullah. Kiai Muhammad Fakih Langitan Tuban pernah mengatakan, bahwa Kiai Zubair ayah Kiai Maimun Sarang Rembang, bermimpi ketemu Rasulullah, sedang menemui 2 orang laki-laki, dan Rasulullah menyatakan kepada Kiai Zubair, "Keluargaku banyak tersebar di tanah Jawa, di antaranya ialah Romli dan Usman." Salah seorang sopir Kiai Usman pernah mengatakan, dalam perjalanan dari Rejoso menuju Surabaya, tiba-tiba mobil yang dikendarai Kiai Usman bensinnya habis, padahal seluruh uang sakunya telah diserahkan ke pondok. Kemudian Kiai memerintahkan kepada sopirnya, "Begini saja, tangki mobil diisi dengan air teh tanpa gula secukupnya." Karena sopir itu percaya dengan Kiai, maka perintah itu dilaksanakan dengan sepenuh hati. Kemudian Kiai Usman menanyakan, "Sudah kau isi bensin?" "Mobil kami isi dengan teh sesuai dawuh Kiai," jawab sopir. Kiai Usman pun segera mengajak pulang ke Surabaya. Dan atas izin Allah, mobil itu bisa berjalan sampai ke Surabaya dengan bahan bakar teh. Kiai Haji Muhammad Usman Al-Isyaki wafat pada hari Minggu, tanggal 5 Rabiul Akhir 1404 Hijriah, tanggal 8 Januari tahun 1984 Masehi, dan dimakamkan di Pondok Sepuh Jatipurwo, Surabaya. Kemudian estafet kemursyidan dilanjutkan oleh putranya, yaitu Al-Maghfur Lahu Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Isyaki. Pengalihan tugas itu berdasarkan wasiat Kiai Usman menjelang wafatnya. Demikian sepenggal biografi ulama besar Kiai Haji Usman Al-Isyaki asal Jatipurwo, Surabaya, yang kemudian nama beliau terpatri dalam nama Thariqah Qadiriyah wa Naksabandiyah Al-Usmaniyah. Cerita, dirangkum jejak Kiai dari beberapa sumber. Wallahu a'lam. Semoga barokah dan bermanfaat. Amin.